Ada kalimat yang kadang hidup lebih lama dari hubungan yang melahirkannya. Kalimat yang sederhana, bahkan terlalu sederhana, namun mampu mengendap di hati seperti debu yang tak pernah benar-benar hilang. Hubungi aku jika kau susah. Bagi Damar, kalimat itu tidak pernah sekadar pesan terakhir. Ia adalah kenangan yang menua bersamanya. Kalimat yang selalu muncul di antara keheningan malam dan suara hujan yang menepuk jendela. Ia masih ingat hari ketika kalimat itu tiba. Sebuah sore sendu, awan menggantung rendah di langit Jakarta, aroma hujan terasa sebelum butir pertamanya jatuh. Di layar ponsel, satu pesan pendek masuk. 6 kata yang mengubah hidupnya menjadi ruang kosong yang sunyi. Sejak hari itu, hidup Damar menjadi perjalanan yang penuh jeda. Ia bekerja, makan, tidur, berbicara, tertawa, tapi selalu dengan sebagian dirinya tertinggal di masa lalu. Rani adalah nama yang dulu membuat pagi terasa ringan dan malam terasa dekat. Ia datang dengan tawa, dengan mata yang seperti mengandung cahaya, dengan kesederhanaan yang membuat dunia terlihat indah, bahkan di tengah bisingnya kota. Damar mencintainya dengan cara yang polos, dengan segala yang ia punya dan yang belum ia mengerti. Bersama Rani, waktu seolah melambat, seperti ingin memberi kesempatan agar mereka bisa mengenal setiap detik lebih lama. Mereka tidak pernah membuat janji besar, tapi keduanya tahu bahwa hati mereka saling bersandar. Mereka berjalan berdampingan tanpa banyak kata, hanya dengan keyakinan bahwa kebersamaan mereka cukup. Namun cinta yang tidak punya rencana selalu rawan tersesat. Rani mendapat tawaran kerja di luar kota. Damar menatapnya dengan perasaan yang ia sendiri tak bisa jelaskan, antara bangga dan takut kehilangan. Hari-hari awal perpisahan terasa seperti latihan menahan napas. Mereka masih saling mengirim pesan, berbagi cerita, berbagi keluhan, berbagi rindu. Tapi perlahan setiap pesan menjadi lebih pendek. Setiap jeda balasan semakin panjang. Sampai akhirnya, hanya ada satu pesan terakhir. Hubungi aku jika kau susah. Kalimat itu begitu ringan, tapi menimbulkan berat yang tak pernah bisa ia letakkan. Damar tidak pernah menghubunginya. Bukan karena gengsi, tapi karena tidak tahu bagaimana mendefinisikan susah. Apakah rindu termasuk susah? Apakah kesepian yang diam juga termasuk kesusahan? Ia tidak tahu, dan mungkin tidak ingin tahu. Bulan berlalu. Hidupnya seperti film hitam putih yang diputar berulang. Ia bangun, bekerja, pulang, tidur. Tidak ada yang benar-benar berubah, tapi juga tidak ada yang benar-benar hidup. Kadang ia mencoba melupakan, ia menulis, ia berlari pagi, ia menonton film komedi yang tak lucu. Tapi setiap kali melihat ponsel, ia selalu kembali pada pesan itu. Malam-malam panjang sering membuat pikirannya berputar. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah Rani bahagia? Apakah ia pernah merindukannya juga? Atau mungkin kalimat hubungi aku itu hanyalah bentuk halus dari ucapan jangan lagi menghubungi aku? Tak ada yang bisa menjawab. Di suatu pagi Damar berjalan ke taman tempat mereka dulu sering duduk. Rumput sudah berganti. Bangku tua itu kini retak di sisi kanan. Tapi angin masih sama, lembut dan sedikit nakal. Ia duduk di sana, mengamati burung-burung kecil berebut remah roti dan merasakan sesuatu yang tak bisa ia sebut. Bukan sedih, bukan juga bahagia. Hanya semacam perasaan bahwa waktu telah menipiskan semua yang dulu begitu padat. Hari berganti minggu, minggu berganti tahun. Damar pindah pekerjaan, pindah rumah, tapi tidak pernah benar-benar pindah dari perasaan yang sama. Ia mencoba mencintai lagi, tapi gagal. Setiap senyum baru terasa seperti bayangan yang tidak memiliki bentuk. Ada malam di mana ia berpura-pura kuat. Ia menghapus pesan lama itu, lalu mengembalikannya dari folder arsip, seolah hatinya sendiri menolak kehilangan satu-satunya pengingat bahwa ia pernah berarti bagi seseorang. Suatu malam, di tengah hujan deras yang seolah tidak ingin berhenti, Damar bermimpi. Dalam mimpi itu, Rani berdiri di sisi jalan, mengenakan pakaian putih sederhana, tersenyum lembut tapi jauh. Ia tidak berkata apapun, hanya menunjuk ke langit yang gelap. Dan seketika hujan berhenti. Lalu ia menghilang, meninggalkan Damar dengan dada yang terasa penuh tapi kosong. Ia terbangun dengan mata basah dan rasa lega yang aneh. Esok harinya, ia menulis di buku catatannya, mungkin rindu tidak perlu selalu bertemu. Kadang cukup dengan mengetahui bahwa seseorang masih ada di dunia yang sama. Hari-hari berikutnya, hidup terasa sedikit lebih ringan. Ia mulai mengobrol dengan tetangga, mulai menanam bunga,
di balkon, mulai berani menatap matahari tanpa merasa disindir oleh kenangan. Namun, setiap kali kesepian datang, ia masih membuka pesan itu. Ia tidak membalas, hanya membaca, seperti seorang peziarah yang berdoa di depan batu nisan yang ia tahu sudah lama kosong. Sampai suatu sore, pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kabar baikmu, sampai ke sini. Semoga kamu tetap tersenyum. Damar menatap pesan itu lama sekali. Tidak ada nama, tidak ada tanda, tapi hatinya tahu siapa pengirimnya. Ia tidak menjawab. Ia hanya menatap layar, lalu menutup ponsel, dan tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyum itu terasa nyata. Sejak hari itu, ia mulai memandang cinta dengan cara yang lain. Ia belajar bahwa tidak semua yang berakhir berarti hilang. Beberapa perasaan hanya berpindah bentuk, menjadi tenang, menjadi doa, menjadi keberanian untuk melanjutkan hidup. Ia mulai menulis puisi pendek di buku catatannya setiap pagi. Tidak untuk siapa-siapa, hanya untuk dirinya sendiri. Tentang kopi, tentang hujan, tentang waktu, tentang hal-hal kecil yang dulu terasa hampa tapi kini kembali bernyawa. Musim berganti, hidup terus berjalan. Damar menua, tapi hatinya tetap sama. Lembut, pelan, penuh bekas, tapi tidak pahit. Di usianya yang kini melewati setengah abad, ia duduk di beranda rumah kecilnya, memandangi langit malam. Di sana, bintang-bintang bersinar redup, tapi satu di antaranya berkedip sedikit lebih lama, seolah memberi isyarat. Ia teringat lagi kalimat itu. Hubungi aku jika kau susah. Sekarang, kalimat itu bukan lagi beban, tapi pengingat bahwa pernah ada seseorang yang peduli, yang hadir di masa lalu, tapi tetap hidup di ruang hati. Ia menulis di catatannya malam itu. Aku tidak susah lagi, tapi jika suatu hari kau merasa susah, semoga semesta menyampaikan rasa tenangku padamu. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah yang baru saja disiram hujan. Ia menatap kosong ke kejauhan, lalu menutup matanya, membiarkan dunia berputar di luar sana tanpa perlu dikejar. Hidup, pikirnya, hanyalah tentang menerima bahwa beberapa orang datang bukan untuk tinggal, tapi untuk mengajarkan cara mencintai tanpa memiliki. Mungkin cinta sejati bukan tentang dua orang yang berjalan bersama, melainkan tentang dua jiwa yang saling menjaga dari jauh tanpa suara. Dan mungkin kalimat hubungi aku jika kau susah bukan ajakan, tapi doa tersembunyi agar keduanya tetap kuat di dunia masing-masing. Damar menghela napas panjang. Dalam ketenangan itu, ia merasa damai. Ia tidak lagi menunggu pesan baru, tidak lagi menanti keajaiban, tapi ia tahu bahwa di suatu tempat, entah di kota atau waktu yang lain, seseorang masih mengingatnya dengan cara yang lembut. Malam semakin dalam, angin berbisik di antara dedaunan, dan seolah ikut menyampaikan pesan yang sama. Hubungi aku jika kau susah. Damar tersenyum, menatap bintang terakhir yang masih menyala. Kali ini, ia tidak merasa sendiri.